Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Aksi Nyata dari Kamu untuk Indonesia bersama Laras Tahira. Yes, tentu saja kita masih melakukan podcast outside. Ini lagi ada di daerah Purwakarta, di Cibungur ya, Sobat Aksi Nyata. Dan Laras mau ingetin dulu buat kamu yang mau nonton podcast ini tuh tayang di beberapa platform ya. Jadi selain kamu bisa nontonin di Instagram, di YouTube, di website, di Twitter, Facebook, semuanya Partai Perindo. Kamu juga bisa nonton di inews.id, di RCTI Plus, di Okezone juga bisa ya. Kemudian kamu juga bisa nih kalau mau share sama teman-teman kamu supaya lebih banyak yang nonton. Karena hari ini atau sore ini juga temanya masih membicarakan mengenai kebudayaan Sunda nih. Kelestarian budaya ya, desa budaya sebagai kekuatan ekonomi baru masyarakat. Khususnya di Purwakarta ini. Jadi Laras bakalan ngobrol-ngobrol sama bintang tamu spesial. Beliau ini adalah Wakil Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Purwakarta, ada Kang Dadi Sugara. Sampurasun. Rampes. Ini menggunakan aksesoris Sunda ya. Iya, Namanya adalah apa, saya lupa lagi, topi Sunda. Pokoknya yang mencermin ikat ya, ikat gitu dibilangnya, ikat Sunda ya Kang Dadi ini. Jadi memang sudah bergabung dengan Partai Perindo ini dari kapan nih Kang? Dari semenjak awal. Dari awal? Partai Perindo 2016 ya? Masuk ke Purwakarta 2014. 2014 ya di Ya, Purwakarta 2014, ya. Kenapa tertarik di dunia politik dan khususnya kenapa di Perindo? Perindo adalah partai awal saya masuk partai. Jadi mungkin jatuh hati aja udah sampai sekarang. Apa sih, aku jadi kepo nih, program-program apa dari Perindo yang membuat Kang Dadi ini jadi jatuh hati lah sama Partai Perindo? Pertama dia memperhatikan UMKM ya, dengan pedagang-pedagangnya, terus juga aksi cepat untuk ambulan Perindonya. Terus juga ke masyarakat ada yang namanya pugging untuk demam berdarahnya itu juga kita siap siaga untuk itu. Jadi memang sesuai tagline ya, aksi nyata ya. Aksi nyata. Jadi memang berasa di masyarakat khususnya di Purwakarta ini gitu teman-teman ya. Nah tapi untuk kegiatan Kang Dadi sehari-hari nih ngapain aja nih kalau boleh tahu, biar kenalan dulu nih sama teman-teman podcast. Ya kebetulan saya kerja di wira swasta. Terus juga ada beberapa teman yang ngajak bisnis gitu. Oh, jadi businessman gitu ya, entrepreneur lah. Entrepreneur, dan kemudian sekarang lagi join juga sama Partai Perindo. Betul. Gitu ya. Nah sekarang apa nih program-program dari Perindo, dari Kang Dadi sendiri yang sekarang lagi jalan nih Kang? Ya rencana kita pengen pendekatan ke UMKM, pembinaan UMKM. Terus juga di Purwakarta kan ada pertaniannya, ada perikanannya, terus juga ada UMKM dan wisatanya. Nah itu tuh. Nah, jadi kita kan saling bersangkut pautan dengan hal wisatanya. Misal UMKM dia menciptakan produk makanan dan lain sebagainya untuk nanti dipasarkan di wisata tersebut. Orang-orang kan taunya Purwakarta itu sate marangi. Sate marangi, simping gitu. Simping betul. Yang kerupuk-kerupuk itu kan. Iya betul. Nah, tapi kan ada UMKM-nya ternyata nih. Apakah UMKM di sini tuh sama-sama menjual sate atau mungkin ada kuliner lain yang mau Kang Dadi kenalin nih sama teman-teman podcast Aksi Nyata nih? Ya banyak yang kayak makanan tempo dulu, kita misalnya ranginang, terus ya semprong dan lain sebagainya. Mungkin itu kalau dikonsep dengan baik itu bisa jadi kelas unggulan gitu. Jadi kalau ke Purwakarta nggak cuma beli sate marangi, tapi masih banyak nih UMKM lain yang bisa kamu coba gitu ya. Ini ada informasi juga nih kalau nanti katanya Kang Dadi mau maju sebagai anggota DPRD Partai Perindo. Itu rencana daerah mana aja Kang? Kebetulan insya Allah saya ingin megang provinsi. Jadi Dapil 10. Dapil 10. Ya, semoga lancar. Iya. Semoga sukses ya Kang ya. Iya. Apa sih Kang yang pengen Akang angkat gitu dari Purwakarta ini, selain tadi memang kuliner nggak usah ditanya gitu ya. Terus tempat pariwisata juga di sini memang banyak sekali ya Kang ya. Sebetulnya apa yang menjadi utama yang pengen Kang Dadi ini kenalkan ke seluruh mata dunia lah gitu? Kalau daya tarik kenapa yang milenial masuk ke Perindo karena dia itu butuh kerjaan di Perindo itu. Makanya kan kalau kita ada UMKM dan lain sebagainya, kita menjadi pengusaha-pengusaha yang kecil bisa masuk ke Perindo gitu. Oh, jadi membuka lahan pekerjaan untuk millennials gitu ya. Ya betul. Yang sekarang hobinya main gadget aja terus betul, kan. Betul. Main gadget tapi tetap nyari-nyari kerjaan di online gitu. Ini Kang Dadi menyediakan nih buat kamu nih. Nah, tentunya kan dalam upaya peningkatan perekonomian masyarakat nih Kang Dadi perlu ada pemanfaatan potensi yang ada di masyarakat khususnya di Purwakarta ini gitu. Potensi-potensi yang terlihat sejauh ini untuk warga Purwakarta ini apa-apa aja sih Kang?
Misalnya dari kulinernya, wisatawannya, atau kebudayaannya, atau apapun itu. Kalau di kuliner otomatis di Purwakarta kan udah terkenal sate Marangi. Betul. Cuman belum tertata dengan rapi. Jadi kalau misalnya ada sate Marangi dengan siap saji, dengan resepsi mungkin kenapa tidak gitu kan? Iya. Karena Tapi kualitas tetap sama dong. kualitas tetap sama gitu, harusnya sama. Terus sekarang bermunculan desa-desa wisata. Di sini di Purwakarta. Di Purwakarta. Semacam di daerah ini aja kan. Tadinya pun lahan kosong dan sebagainya, terus diciptakanlah wisata kuliner, terus juga ada sebagian juga wisata karena Purwakarta kan terdiri dari 2 waduk, waduk Jatiluhur dan waduk Cirata. Nah di samping-sampingnya itu banyak juga berdiri desa wisata. Oh, desa wisata, jadi bisa foto-foto kalau anak-anak zaman sekarang nih. Iya, betul. Desa wisata ini tuh isinya tuh ada apa aja sih, Kang? Selain kuliner-kuliner itu, apakah ada, kalau kita tahu kan desa-desa wisata, let's say mungkin di Bali atau di Lombok nih ada desa Sasak, yang dimana kita bisa foto-foto dengan bangunan-bangunan yang unik gitu. Nah, apa yang kita bisa dapetin di desa wisata tersebut? Di Purwakarta ada satu daerah, ya, itu ada satu adat istiadatnya juga masih dijaga sama mereka gitu. Jadi mereka itu wisatanya di situ gitu. Ya. Jadi adat istiadatnya masih yang tempo dulu lah. Semacam kalau masak menggunakan hau gitu. Hau, tahu nggak hau? Kalau jadi misalnya hau apa ya bahasa Indonesianya ya? Kayak kompor tapi kompor yang zaman dulu. Yang batu kan? Yang batu, betul. Iya, pakai batu deh. Itu rasanya tuh suka beda yang masaknya enak. Juga pakai ditiup. Seeng kalau dulu seeng, kalau di orang Purwakarta bilang itu seeng. Gitu, di gigihan lah gitu. Pakai dulang dan lain sebagainya. Jadi itu enak banget tuh. Masih menggunakan adat-adat tersebut. Yang gitu. masih tradisional lah ya. Tradisional, gitu ya. betul. Berarti di desa-desa itu tuh bisa Ada yang satu desa di Purwakarta, tempatnya di Pasanggerahan dan lain sebagainya, itu ada satu tempat yang seru kayak gitu. Tuh, ya. Kalau mau mempelajari kebudayaan Sunda tuh bisa ya datang ke situ ya. Tapi di desanya itu ada kayak cagar budayanya juga nggak, Kang? Cagar budaya kebetulan di Purwakarta kita kalau di kotanya itu ada museum. Oh, jadi misalnya ada beberapa cagar budaya. Ini di kota? Di kota. Gitu kan sejarahnya kan ada situ Bulu dan lain sebagainya. Terus itu ada museum zaman dulu Purwakarta, karena kan dulu kan Purwakarta bergabung sama Kerawang. Oke. Nah, terus pemisahan, akhirnya di situ ada peninggalan-peninggalannya. Oh, gitu. Terus juga ada wisata religi yang di Masjid Agung itu, Masjid Agung Purwakarta ada wisata religi. Wisata religi. Berarti banyak tempat-tempat wisata di Purwakarta yang bisa dieksplor gitu. Betul. Ya Kang ya. Cagar budaya juga, jadi kalau mau tahu juga mungkin sejarah-sejarah kota Purwakarta yang dulunya ternyata bersatu sama Karawang tuh seperti apa ceritanya dan sampai akhirnya berpisah tuh gimana, bisa dicari tahu tuh di museum-museum tersebut gitu ya. Nah, kan kita tahu nih dalam beberapa waktu terakhir kemarin memang Purwakarta ini dikenal sebagai kota budaya gitu ya. Tapi apakah memang itu karena ada cagar budayanya atau karena masyarakat Purwakartanya sendiri yang selalu melestarikan kebudayaan-kebudayaan di sini? Masyarakat Purwakarta diapit sama Bandung sama Karawang. Nah, terus kebanyakan hampir 70% itu menggunakan bahasa Sunda. Ya. Jadi dia itu kelestariannya di situ. Jadi mungkin di daerah yang terpelosok masih menggunakan adat Sunda gitu. Semacam tadi ucapan Sampurasun. Gitu. Terus di setiap keluarga masih ada yang menggunakan Sunda. Di rumah gitu. Di rumah ya, gitu. Rumah. Gitu. Itu mungkin yang melestarikan. Iya. Karena kan memang seperti halnya Depok, let's say gitu. Dulu kan Depok ini bersatu dengan Jakarta. Betul. Cuman ketika berpisah sekarang ya mayoritas kebanyakan di sana masyarakat Betawi gitu. Betul. Yang memang tetap masuknya itu Jawa Barat sebenarnya gitu. Nah, jadi memang harus terus dilestarikan lah ini gitu. Nah, terus tapi kan sekarang nih di tengah era yang modern ya Kang ya, apa-apa canggih, perkembangan teknologi informasi juga udah melesat drastis jauh gitu. Ini bagaimana sih masyarakat Purwakarta tetap menjaga kebudayaannya nih meskipun sudah ya terkontaminasi lah, let's say, bisa dibilang seperti itu? Pertama, ada muatan lokal di sekolah-sekolah. Bahasa Sunda dong? Sunda. Jadi ada program dari pemerintah itu Rebo Nyunda. Rebo Nyunda? Ya, itu udah dari tahun berapa kan, Kang? Betul, tapi sampai sekarang juga dilestarikan. Ya, jadi kalau hari Rabu menggunakan baju pangsit dan pakai ikat Sunda juga, terus menggunakan bahasa Sunda sehari-harinya. Oh, di sekolah-sekolah tersebut, iya pakai bahasa Sunda. Murid ke muridnya harus bahasa Sunda gitu. gitu. Jadi Rebo Nyunda.
Itu salah satunya Salah ya? satunya, betul. Dulu soalnya saya kan memang asli Bandung ya. Di Bandung juga kan ada tuh Rebo Nyunda. Tapi gak tahu deh kalau sekarangnya udah lama juga nggak pulang nih. Betul. Jadi gak tahu Rebo Nyunda. Tapi itu salah satu gerakan yang bisa terus melestarikan budaya. Salah satunya adalah budaya Sunda gitu ya. Nah, kearifan lokal yang dipunya sama Purwakarta sendiri nih, selain bahasanya yang memang 70% ya, 70% menggunakan bahasa Sunda, kemudian dari makanan sehari-hari yang memang disantap oleh keluarga-keluarga di sini gitu ya. Terus musik Sunda nih masih terdengar di mana-mana nggak sih? Masih. Zaman masih, ini nih, masih. zaman sekarang ini Kang? Ya, masih. Mungkin di Purwakarta masih ada beberapa yang namanya itu namanya apa? Seni itu. Jadi yang semacam kelompok seni itu. Nah, tiap hari Minggu juga ada di daerah Situ Bulet, dia melestarikan juga. Oh, itu pakai alat-alat tradisional tuh, Alat alat musik tradisional, tradisional. betul ya. Alat tradisional. Nyanyian-nyanyian Sunda Nyanyian gitu Sunda, masih betul, ya Kang? ya. Mungkin ada festival-festival mungkin yang lebih diperbanyak festival Sundanya. Festival, Ya, betul. Karena di festival kan bisa ada kulinernya, bisa ada musiknya, bisa ada baju adatnya mungkin ya. Iya, betul. Dan biasa cowok-cowok tuh pada pakai ikat semua gitu ya kan. Nah, tapi pastinya ada tantangan dan hambatan nih Kang. Selama mempertahankan kelestarian budaya Sunda ini sejauh ini yang Akang alamin tuh apa aja tuh? Ya banyak sih, sebenarnya apa banyak. tuh? Karena kan Purwakarta masuk ke daerah industri. Nah, kebanyakan juga pendatang juga. Iya. Kan itu otomatis dia itu kan tidak otomatis Sunda. Jadi berbaurlah jadi bahasa yang lain sebagainya. Nyampur. Tapi ya itu kalaupun kita mau melestarikan ya Rebo Nyunda dipertahankan, terus juga istilahnya adat istiadat satu keluarga itu kalau bisa udah dari sejak dini ditanamkan bahasa Sundanya gitu. Jadi nggak melenceng ke yang lain gitu. Diajarin. Jadi dari rootsnya dulu nih, dari keluarganya dulu, supaya nanti ketika anaknya sudah bisa bersosialisasi dengan teman-temannya ini udah bisa nyambung gitu. Betul. Ya, karena dari keluarga udah seperti itu. Kalau dari peraturan atau ya peraturan dari pemerintah daerahnya lah terkait dengan pelestarian kebudayaan Sunda ini ada gak sih di sini Kang? Sebenarnya ada. Dulu kan pernah malah waktu waktu zaman yang mau berkunjung ke rumah harus tidak boleh lewat jam sekian. Oh, itu masih itu pernah dulu, tapi mungkin sekarang udah nggak terdengar lagi. Oh, dulu tuh masih ada. Masih ada. Jadi sekarang belum ada lagi nih Belum peraturan lagi ya, dari belum. pemerintahnya ya Iya, terkait Sunda ini. Perdanya ya. Perdanya belum ada, tapi yang pasti sih harus tetap saling mengingatkan lah untuk tetap melestarikan, apalagi anak-anak mudanya. Betul. Ya kan? Apalagi sekarang anak-anak muda nih yang bisa bersuara lebih banyak bisa bersuara, jadi bisa menginfluence anak-anak muda lainnya untuk bisa sama-sama tetap melestarikan, khususnya yang satu ini adalah budaya Sunda gitu. Pesan-pesan Kang terakhir buat generasi milenial dan juga Gen Z ini terkait pelestarian kebudayaan Sunda, dan mungkin boleh diajak untuk jalan-jalan ke Purwakarta dan sekitarnya nih. Baik, untuk Purwakarta sendiri mungkin punya tagline Purwakarta Istimewa. Purwakarta Istimewa. Karena di sini juga banyak budaya Sunda. Kalau bisa ya berkunjunglah ke Purwakarta. Nah, di sana bisa mempelajari budaya Sunda, bisa datang dan mungkin bisa nanti ikut belajar untuk kebudayaan Sunda. Betul. Kalau dari Bandung itu bisa belok di kilometer berapa kalau ke Purwakarta? Jatiluhur. Gerbang Jatiluhur. Kilometer 80-an ya? 86. Ya 86 tuh. Bisa belok situ, Sate Marangi. Ntar kalau waktunya masih banyak bisa ke Cirata Jatiluhur. Saya sering tuh makan ikan bakar di Cirata, itu best banget. Makanya cobain deh ya. Nah, ini juga berkaitan dengan Partai Perindo ya. Campaign aksi nyata dari Kamu untuk Indonesia juga relate dengan movement yang dijalankan Partai Perindo. Ada produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli, dan juga turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Makanya Partai Perindo ngajakin nih putra-putri terbaik bangsa untuk mengikuti konvensi rakyat. Ini adalah program penjaringan untuk kamu muda-mudi Indonesia yang ingin mendaftarkan diri sebagai bacalek di semua tingkatan DPRD Kabupaten Kota, DPRD Provinsi, dan juga DPR RI. Kalau mau daftar tinggal masuk aja ke websitenya. Ada di bawah nih, www.konvensirakyat.com, dan kalau mau join sama Partai Perindo bisa masuk juga ke websitenya di bawah sini juga di www.partaiperindo.com. Jangan lupa untuk di-download aplikasi Partai Perindo ya. Caranya tinggal scan aja barcode yang ada di layar sini. Udah?
Kalau sudah, kalau gitu terima kasih deh buat Kang Dadi yang sudah ngobrol-ngobrol. sama-sama. Sukses Kang nanti buat Ya, majunya. siap. Semoga Purwakarta semakin istimewa ya Kang ya. Amin. Dan terima kasih juga untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses ya dan maju terus untuk Indonesia sejahtera. Salam aksi nyata dari Kamu untuk Indonesia. Laras Tahira pamit dulu bersama Kang Dadi. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Dah. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan.